Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran online bersama Ustadz Arif. Baik anak-anakku sekalian di kelas 5A yang insya Allah dicintai Allah, yang senantiasa dilindungi Allah SWT, dan Ustadz banggakan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan lindungan kepada kita semuanya. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita kembali belajar berkaitan di pembelajaran tematik di Mubal IPS dan SPDP di tema 1, subtema 2, manusia dan lingkungan. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita awali pembelajaran dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk yang pertama yaitu adalah IPS ya. Karakteristik geografis Indonesia dalam peta. Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Peta dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Terdapat dua macam peta, yaitu pertama peta umum, yaitu peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Contoh peta Indonesia, peta Sumatera, dan lain-lain. Yang kedua adalah peta khusus. Apa itu? Peta khusus adalah peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Contoh, peta persebaran flora dan fauna, peta persebaran barang tambang, dan lain-lain. Berikutnya adalah kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Ini di Pulau Sumatera. Jadi kenampakan alam ya, flora dan fauna di berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama di Pulau Sumatera, itu terdapat Gunung Leuser dan Kerinci. Masih banyak lagi ya, ini contoh saja. Kemudian Sungai Musi, Asahan, masih ada lagi. Kemudian memiliki cukup banyak hutan hujan dan hutan gambut. Itu ciri-cirinya di Sumatera. Kemudian flora ada bungong, jumpa, kemudian kenanga. Kalau fauna gajah, orangutan, harimau. Ingat ya, kalau flora itu adalah tumbuhan, kalau fauna itu hewan. Kemudian di Pulau Jawa itu ada Gunung Semeru, Merapi, ada lagi yang lain ya. Kalau sungai itu Bengawan Solo, Citarum, dan masih banyak lagi. Kemudian cirinya itu karakteristiknya adalah banyak hutan hujan dan terdapat padang rumput kering di Jawa Timur. Kemudian floranya itu adalah salak condet, kemudian gandaria, dan masih banyak lagi. Kemudian yang fauna itu ada banteng, ayam, bekisar. Masih ada banyak lagi ya. Kemudian di Kalimantan itu kenampakan alam itu tidak ada gunung ya. Sungai itu Kapuas, Kayahan, dan Barito. Karakteristik wilayahnya itu sebagian besar wilayahnya ditutupi hutan hujan. Flora di sana yaitu anggrek hitam, fauna itu orangutan, pesut, owa, bekantan. Selanjutnya di Pulau Sulawesi itu gunung itu ada Lompo Bakang, Malino, sungainya Cencerana, Malili, dan Poso. Karakteristiknya memiliki hutan hujan, padang rumput, dan hutan bakau. Kemudian tumbuhan di Sulawesi atau flora itu eboni dan damar. Faunanya maleo, kuskus, anoa. Maleo itu burung ya. Kemudian selanjutnya di Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali ada gunung itu Rinjani, Tambora, dan Batur. Nah, di sini tidak terdapat sungai, adanya selat ya, Selat Alas, Sumba, dan Bali ya. Oh ya, di Nusa Tenggara dan Bali itu ada sungai ya, tapi yang di sini ada kita tuliskan selat. Didominasi oleh padang rumput yang kering. Kemudian
floranya ajang kelicung, cendana, kemudian fauna itu komodo, jalak Bali. Selanjutnya di Kepulauan Maluku dan Papua itu gunungnya Gamkunora ya, Ibu, Puncak Jaya. Karakteristiknya ditutupi hutan hujan dan hutan bakau. Kemudian flora yang terkenal di sana itu adalah bunga anggrek larat, buah merah. Kemudian fauna cendrawasih, nuri, raja Ambon. Baik, demikian untuk pembelajaran IPS pada kesempatan kali ini berkaitan dengan kondisi atau karakteristik letak geografis di Indonesia dari Pulau Sumatera hingga ke Maluku, kemudian Papua, seperti itu. Jadi itu ya untuk pembelajaran IPS hari ini. Untuk lebih mendalami materinya silakan teman-teman bisa mengerjakan di halaman 51 seperti itu. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya itu adalah di SBDP ya, di subtema 2 juga di subtema 2 itu berkaitan dengan cover buku ya. Jadi gambar cerita yang pertama adalah gambar cerita pada cover. Cover adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku. Gambar cerita pada cover harus memiliki isi dari buku tersebut. Cover buku harus memenuhi unsur-unsur berikut. Yang pertama ada 7 ya, ini ya. Ada 7 unsur, yaitu yang pertama jenis huruf pada judul menarik. Kemudian yang kedua kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga adalah nama penulis. 4 itu identitas penerbit. Kelima gambar yang menarik dan sesuai isi. Yang keenam sinopsis isi buku pada cover belakang, yaitu biasanya profil penulis dan cerita atau isi buku secara singkatnya. Kemudian yang ketujuh adalah identitas buku pada punggung buku ya. Nih untuk punggung buku lebih jelasnya ini. Nih, perhatikan contoh cover berikut. Ini adalah gambar sebuah cover buku ketika direntangkan ya. Di bagian kanan itu cover depan, kemudian yang kiri itu cover belakang ya. Tengah itu adalah punggung bukunya ya, atau ada punggung buku atau punggung cover. Terus ada identitas buku pada punggung buku. Nah, ada nama penulis, ada kalimat penjelas, judul buku ya, dan nama penulis. Nah, di halaman depan itu biasanya ada nama penulis, kemudian kalimat penjelas judul buku itu buku pena ya. Kalau kalimat penjelas judul itu buku penilaian. Cover, gambar cover itu ya gambarnya itu. Kemudian identitas penerbit, nah ada di halaman belakang ya. Dan yang terakhir nama penerbit itu di cover depan juga ada yang nggak kelihatan, itu ketutup ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ragam gambar pada ragam cover. Ragam cover terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu cover berdasarkan kebutuhan buku. Contohnya ada cover buku pendidikan, cover buku masakan, cover buku cerita. Jadi itu disesuaikan dengan kebutuhan buku isinya ya. Cover itu disesuaikan dengan isinya ya. Kalau pendidikan ya belajar, kalau masakan ya ada makanan, kalau buku cerita ya berkaitan dengan cerita, isi cerita. Kemudian selanjutnya ada cover berdasarkan tampilan atau desain. Tampilan atau desainnya dibagi menjadi 2, yaitu
Itu contoh cover, yaitu cover berwarna hitam putih dan jenis huruf sederhana tanpa gambar ya. Kemudian yang kedua, cover penuh warna dan gambar. Ya, itu gambar yang menarik berdasarkan tampilan atau desain ya. Kita menonjolkan tampilan atau desain. Kemudian menggambar sebuah cover ya. Ini gambar sebuah cover sebaiknya memiliki unsur-unsur berikut. Ya, itu seperti yang tadi kita sudah identifikasi cover-cover yang ada di cover buku. Yang pertama, judul dengan jenis huruf yang menarik atau mencolok. Yang kedua, kalimat penjelas, judul singkat dan mudah dipahami, nama penulis, identitas penerbit, gambar yang menarik, sinopsis isi buku pada cover belakang, identitas buku pada punggung buku. Baik, itu untuk pembelajaran SPDP pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman juga bisa memahami dengan baik di materi SPDP Subtema 2 ini berkaitan dengan cover buku ya, seperti itu. Kemudian untuk memperdalam materi yang sudah Ustadz sampaikan ini, silakan teman-teman bisa berlatih soal di halaman 50 sampai 51 di Mupel SPDP seperti itu. Jadi silakan teman-teman kerjakan seperti biasanya, kemudian dikirim ke Ustadz Arif. Demikian untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini. Pesan Ustadz, tetap senantiasa belajar dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, tidak kendor-kendornya Ustadz sampaikan seperti itu. Kenapa? Karena kalian akan menghadapi yang namanya AKM ya, AKM. Kemudian silakan tetap dijaga ibadahnya, sholatnya terkhususnya, berbakti kepada orang tua, menjaga kesehatan, prokesnya dengan baik. Kemudian senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon untuk senantiasa diberikan kesehatan, dan saudara-saudara kita yang mungkin masih dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesehatan. Demikian, marilah kita tutup pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.